Ini yang penting sekali. Ikhtiar untuk memahami watak. Ini membuat komunikasi semakin bijaksana. Nah, ya. Ya, memang sih idealnya dua-duanya belajar, tetapi sekali lagi pakem kita SOP-nya adalah yang lebih muda, yang lebih beradaptasi. Ya, yang lebih muda yang belajar. Namanya juga masih muda, otaknya masih fresh. Ya, kadang-kadang ibu mertua ini kan usia sudah 50 tahun ke atas. Perempuan makin usia itu otaknya atrofi, otaknya mengecil. Karena banyak sekali yang diurus pada saat dia muda. Ya. Jadi kita perlu mengasihaninya. Ya. Baik, sekarang kalau kita belajar watak. Ini belajar cepat tentang watak ya. Sebagian teman-teman saya lihat sudah sering juga ikut seminar watak ya. Jadi ada 4 besar watak ya yang nanti perlu kita lihat. Memang setiap orang itu dianugerahkan Allah 2 jenis watak. Dan itu genetik ya, nurun ya, turunannya. Nah, tapi kita bisa dengan waktu cepat melihat watak utama atau watak dominan dari orang tua kita, kah, ayah bunda kita dan ayah bunda mertua. Ya. Nah, nomor 1 ya, nanti kita lihat nih watak ibu mertua dulu, baru nanti lihat watak bapak mertua. Nah biasanya itu bertolak belakang itu watak ibu mertua dengan bapak mertua. Kalau ibu mertua misalnya wataknya ekstrovert, bapak mertua introvert. Kebalikannya, ibu mertua introvert, bapak mertua ekstrovert. Gitu. Ya, ada lagi satu jenis watak namanya ambivert. Tapi ada ambivert A, ambivert B gitu ya. Nanti dia bolak-balik itu dia punya watak. Ya. Dan semua watak sekali lagi, semua watak itu anugerah Allah. Ya. Dan Allah memberikan jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sebagaimana di surat Asy-Syams ayat 8 ya. Nah, sekarang kita lihat ya watak. Ya, watak ini 4 besar ya. Pertama ada watak yang sering disebut flegmatis. Dia punya hasrat damai. Ciri khasnya pengamat. Gampang mendeteksi orang flegmatis atau kita lihat mertua kita flegmatis. Gampang sekali. Ya, setiap ada yang kita mau tanyakan atau kita mau minta dia memilih, pasti jawabnya terserah. Mungkin dari awal barangkali ya, waktu dari saat sebelum menikah barangkali ibunya diajak makan, ibu mau ya nasi goreng atau gado-gado, dia bilang terserah nak. Ibu mau minumnya teh panas atau ya, es teh terserah nak, misalnya gitu ya. Pokoknya kalau yang banyak terserah itu rata-rata orang yang damai. Ya, orang yang damai. Kekuatan orang damai apa? Kekuatan orang damai nggak banyak turut campur. Ya. Ini mertua jadi mertua nih enak banget, damai, nggak banyak turut campur. Ya. Langsung ngerti bahwa oh ya. Tapi memang ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah dia sedih juga kalau misalnya ya memang kan semua apa-apa dia terserah, tapi nggak ditanya, nggak disapa. Oh itu sedih itu. Barangkali semua mertua begitu ya, tapi lebih sedih lagi orang flegmatis. Ya. Dan flegmatis itu jangan dikira ya, dia tidak memperhatikan, dia mengamati. Tapi nggak mau turut campur. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau udah capek banget, ya biarkan saja lah, sudahlah, biarlah begitu. Gitu. Ya. Nah. Kemudian orang flegmatis, apakah mantunya kah, atau suami, atau pasangan, atau mertua, atau ibu. Pokoknya orang flegmatis itu selalu di otaknya bertanya bagaimana. Gimana nak caranya nak? Nah ajarkan. Gimana gini bu caranya? Saya sering juga tuh sama calon mantu saya tanya gimana nih nak caranya nak? Kalau kita mau ya misalnya saya waktu itu lagi mau belajar bagaimana swab antigen ya supaya di rumah ibunya aja yang swab antigen kalau di anggota keluarga. Gimana nak caranya nak? Diajarin. Lu seneng banget. Ya. Orang flegmatis nih nggak usah dikasih apa-apa, pokoknya ya dia ya diajak ngobrol, kemudian selalu ditanya, walaupun jawabnya terserah. Nah ini dia flegmatis. Kemudian ada lagi watak melankolis, hasratnya sempurna, ciri khasnya pemikir.
Bisa anak mantu yang gini, bisa mertuanya, bisa suami yang kayak gitu. Ciri khasnya gampang lah anak orang melankolis ini. Selalu mau apa-apa sempurna, mau rapi, detil, mendalam. Ini dia. Gampang. Kalau ada orang mertua kita ya ajarin kita sampai yang rapi, cara noto-noto atau cara merapikan sesuatu rapi, berarti beliau melankolis. Ya. Berarti beliau senang kalau kita rapi, walaupun kita aslinya bukan melankolis, tapi kita berusaha untuk menjadi ya belajar rapi. Oh dia seneng gitu, walaupun tentu nggak serapi dia. Ya. Nah, gampang juga mau tahu orang melankolis ya. Lihat aja nata noto-noto apa-apa itu ya ada tempatnya ya on the track. Pencet odol selalu dari bawah, ya kan? Dompetnya rapi, tasnya rapi, diletakkan tempat yang rapi, bajunya rapi, hijabnya rapi, ya itu gampang banget lihatnya ada orang melankolis nih. Ya. Kelemahannya apa melankolis? Nah, ada kelemahannya, terlalu ingin rapi. Kadang-kadang ya kalau melankolis yang nggak belajar, orang sekitarnya juga tersiksa. Ya, udah rapi mantunya, masih aja dianggap miring sepatunya. Nah, masih aja miring dikit aja tuh orang melankolis nggak bisa tidur. Ya, dan caranya otaknya itu selalu bertanya kenapa, mengapa nak, kenapa begini, kenapa, selalu. Makanya jawablah karena ini Bu, ini sebabnya, ini karena. Kalau ini kan bagaimana, ini kan how to diajarin. Kalau ini nggak diajarin, cuma nanya kenapa. Kecuali nanti kalau wataknya kombinasi yang melankolis dan plekmatis. Ada watak begitu. Yang di bawah ini. Inilah yang disebut introvert. Ya. Ada lagi ya watak yang koleris istilahnya. Ngatur, hasrat ngatur. Memang orang koleris siapapun koleris, mau anak mantu kah, si suaminya kah, ya bapak mertua kami, ibu mertua kah, atau bapak ibu sendiri, kalau dia yang wataknya koleris itu hasrat ngatur. Kekuatannya apa? Orang koleris senang kerja. Ya, senang kerja, apa-apa dia lakonin. Bangun subuh langsung kerja. Ya, ibu koleris, ibu mantu koleris kalau serumah sama anak mantunya yang plekmatis, habis yang plekmatis nih. Plekmatis sebetulnya bukan dia nggak mau kerja, dia tenang dulu, tenangkan diri dulu baru dia mau kerja. Karena bukan apa-apa, orang plekmatis kan jarang marah. Sehingga energinya habis untuk handle dia punya feeling, habis capek. Ya kan? Orang koleris maunya cepat. Dia punya kekuatan juga cepat, harus cepat. Ya. Cepat, maunya cepat. Ya, udah ngatur maunya cepat. Nah, biasanya di dalam fenomena ya konflik mertua ini nih sering sekali mertua koleris yang menjadi ya sumber dari kekonflikan itu sendiri. Kenapa? Karena mau ngatur. Ini kalau yang nggak belajar ya, kecuali sudahlah koleris dia belajar. Alhamdulillah kalau dia belajar. Dia ngerem sedikit untuk hasrat ngatur. Kalau enggak sampai ke kamar-kamar anak diatur itu ntar. Padahal kalau anak sudah menikah itu kita hanya sampai di ruang tamu saja, jangan sampai ke dalam. Ya kan? Nah, ini dia. Ya. Dan orang koleris ya, ini punya cara berpikir di otaknya apa? Apa tujuannya? Apa maksudnya dibikin kayak gini? Ya. Ada mantu yang koleris. Dia atur suaminya. Ya, dia kalau nanti dapat ibu mertua koleris, lihat mantu koleris ngatur anaknya, itu kalau nggak belajar, perang gitu. Ya. Anak saya diatur-atur sama perempuan, guys. Masya Allah. Ya. Atau ya kalau suaminya koleris, ibu mertua koleris, istrinya plekmatis. Kebayang nggak istrinya tuh kayak apa tuh? Tindas gitu ya. Tindas. Tapi sekali lagi jangan salah, nanti dari semua watak yang paling kuat tuh plekmatis. Ya, dia kuat banget. Dia punya handle yang kuat sekali. Ya. Walaupun suka dia remehkan sama orang, tapi dia punya sesuatu yang kuat.
Ya, nah ini dia nih. Ada satu lagi watak namanya sanguinis. Ya, hasratnya gembira, pembicara. Ya, nah kalau punya ibu mertua sanguinis nih enak juga nih. Pokoknya bikin berita gembira aja, bawa berita gembira aja, dia sudah senang. Ya, sudah senang. Dan anak orang sanguinis ini ciri khasnya memang senang ngomong, senang ngobrol. Nah, ajak ngobrol. Seru ini kalau mantunya sanguinis, kemudian ibu mertuanya sanguinis, wow itu adu bicara itu, wes cerita sana. Dan nanti lucu tuh, nggak ada kesimpulan itu, lucu tuh. Ya. Dan orang sanguinis ini selalu di otaknya mengatakan siapa. Makanya kalau cerita, ya nanti dia akan tanya, ya misalnya kita ceritain mantunya gitu, maaf, menceritain cucunya gitu ya. Nanti dia berulang-ulang tanya siapa tadi yang tadi lucu banget siapa tadi itu, ya siapa tadi yang jatuh dari sepeda siapa siapa. Ya. Dan nggak usah merasa ibu nih gimana sih tadi udah dikasih tahu siapa dia masih nanya lagi siapa ya jawab aja karena dia pasti nanya siapa. Kalau koleris apa tujuannya kamu begini? Wow, tanya mantunya tanya apa tujuan? Waduh, kayak mau ujian. Ya, nah ini watak juga bisa antara koleris dan sanguinis atau sanguinis koleris. Ini namanya ekstrovert yang bawa introvert. Ya kita deteksi aja. Ya, kalau nggak bisa deteksi kombinasi watak, deteksi watak utamanya apa? Fokus di situ. Ya, kita beradaptasi di situ. Ya, ada nggak yang atas bawah Bu Aiza? Ada. Sanguinis, plekmatis sanguinis. Ini tadi yang saya bilang ambivert. Ya, kemudian ada koleris, melankolis, koleris. Ini juga ambivert. Ini paling sering sekali ini jadi masalah kalau di dalam sinetron ini. Mertua koleris melankolis. Sudahlah mau ngatur sempurna gitu. Ya. Di sisi lain punya mertua koleris melankolis itu asik banget, apalagi kalau dia pinter masak, ya itu dia masakin kita, masya Allah. Walaupun nanti heboh banget waktu masak itu, yang bantuin masak pasti habis diatur, ya apalagi kalau dia nggak rapi gitu kan. Nah ini memang koleris melankolis ini satu watak yang punya apa ya istilahnya ya, punya challenging, punya tantangan yang besar ya terhadap adaptasi pada seseorang atau orang lain yang mau beradaptasi padanya. Walaupun ini adalah watak yang paling banyak uangnya nanti. Kalau yang sanguinis plekmatis ini watak yang paling banyak temannya. Hubungan, ini orientasi hubungan ini. Kalau ini orientasi materi ini. Ya. Bu Aisyah, adakah watak bersilang begini? Enggak ada. Di dalam watak bawaan tidak ada. Tetapi kalau dia belajar, tentu ada. Disinilah kita lihat nih, aslinya ibu saya misalnya ibu mertua koleris. Aslinya tuh koleris. Kelihatan nggak orang koleris itu? Ya, ya tegas itu kelihatan. Tapi kok dia nggak ngatur-ngatur kita sampai misalnya nggak ngatur-ngatur mantunya sampai detil banget. Oh, Masya Allah, berarti ini kolerisnya sudah koleris tawadu. Gitu. Ya, misalnya berarti dia sudah belajar bagaimana menjadi orang plekmatis. Gitu. Ya. Orang melankolis misalnya, dia maunya rapi, tapi dia mulai belajar juga untuk it's okay, nggak apa-apa berantakan sedikit. Gitu. Berarti dia belajar untuk seperti orang sanguinis yang spontan. Gitu. Ada juga orang sanguinis, dia belajar rapi sedikit, maka dia belajar menjadi melankolis. Ada juga plekmatis, dia belajar ya tegas sedikit, maka menjadi koleris kan. Jadi kalau watak yang bawaan, karena watak itu ada namanya watak bawaan, ya sesuai surat Al-Isra ayat 84 ya, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang sesuai pembawaannya masing-masing, itu biasanya yang bawah, plekmatis melankolis, hasratnya damai dan sempurna, atau kebalikannya, melankolisnya yang lebih dominan. Ya, melankolis plekmatis, itu namanya introvert. Ya. Atau yang atas, koleris sanguinis, yang hasrat mengatur tapi gembira. Ini seru juga kalau punya mertua ini yang koleris sanguinis, seru banget. Suka pergi-pergi nih, suka ajak jalan-jalan biasanya. Atau yang sanguinisnya duluan, sanguinis koleris. Ini disebutnya ekstrovert. Ya. Nah, kalau atas bawah tadi kita bilang ambivert, ya ambivert. Tinggal kita deteksi. Kalau ibu mertua yang di bawah, kemungkinan besar bapak mertua yang atas. Atau kalau ibu mertua yang atas ini yang ekstrovert, ya bapak mertua kemungkinan introvert.
Karena antar mereka juga suami istri ini soulmate, saling melengkapi. Jangankan bapak mertua, ibu mertua, ayah ibu kita juga begitu, kita pun juga begitu yang sudah berumah tangga. Ya. Adakah salah satunya bisa sama, Bu Aisyah? Misalnya istrinya sanguinis koleris, ya, kemudian suaminya melankolis koleris, bisa. Tapi satu part, ya, ada satu part. Ya, jarang sekali yang dua-duanya sama, dan biasanya itu sangat bertambah konflik gitu kalau yang dua-duanya sama. Kalau ada pun itu biasanya ada konflik yang besar nantinya. Makanya perlu cepat-cepat belajar. Ya, sekali lagi, ya semuanya ini akan terjembatani dengan belajar. Apalagi kita belajar prinsip-prinsip yang ad-dinul Islam ajarkan. Karena Islam datang untuk membuat kita selamat. Selamat baik dunia dan akhirat. Ya, nah ini penting banget. Kalau gitu Bu Aisyah gimana sih supaya kita sendiri nggak terlalu tahu yang gini-gini, Bu Aisyah, gimana caranya ya untuk kita tahu supaya di dalam beradaptasi gitu ya kita tepat guna. Mau nggak mau kalau belum tahu ya harus belajar supaya tahu. Dan nanti setelah tahu pembagiannya kita tinggal melakukan ya kegiatan apa yang diistilahkan sesuai dengan bahasa kasih sayang. Orang flekmatis, bahasa kasih sayangnya sentuhan fisik. Kalau punya ibu mertua flekmatis, itu senang banget kalau ya disentuh tangannya, diusap bahunya, dituntun jalannya, itu senang banget. Senang banget. Ya. Nah, kalau mertua yang melankolis, ya senang sekali ditemani, waktu berkualitas bersama, temenin. Apalagi nemenin, terus dia dengerin, dia ngajarin. Wow, senang. Nggak usah dipeluk pun nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau melankolis ya. Kecuali melankolis ada kombinasinya flekmatis. Tapi kalau dia dominan melankolis, udah jangan peluk-peluk dulu dia. Kadang-kadang suka jengah gitu. Dia seneng ditemenin aja, temenin. Apalagi kita tanya, ibu, Masya Allah ibu rapi banget ya. Ngatur dapurnya rapi banget, aku ajarin dong. Wow. Diajarin tuh. Ya, noto kulkas, noto lemari. Waduh. Tapi kita juga senang lihatnya. Ya, nah ini jadi melankolis ya. Nanti Mbak Tata coba cek ibu mertua yang mana ya. Ya, dari tadi udah dipeta-petain. ini udah digaris-garisin. Alhamdulillah. Ya Itu Allah. penting soalnya, ini basic banget. Ya. Nah, kalau kita punya mertua kah, suami kah, atau ayah, bunda, atau diri kita sendiri yang koleris, ini bahasa kasih sayangnya pelayanan. Makanya tadi saya katakan, punya mertua koleris itu enak, dia selalu ingin layani kita. Apalagi dia misalnya punya talenta memasak kah, punya talenta misalnya bisnis kah, oh dia langsung, kamu kurang apa nak? Ya, sini saya teleponin. Ini orang koleris nih. Ya, ibu-ibu ada temen nggak ibu misalnya? Ya, misalnya ibu ada temen nggak di PT itu? PT mana? PT sini. Oh, dia langsung teleponin tuh. Teleponin to the point. Teleponin. Ya, misalnya Pak Hasan. Ini loh anak saya loh Pak Hasan. Kadang-kadang kita suka malu. Ibu, pelan-pelan ngomongnya. Langsung, Pak Hasan tolonglah ini anak saya. Nah, itu orang koleris. Orang koleris. Karena dia pelayanan. Cuman gitu, karena to the point, kadang-kadang mantunya yang flekmatis suka kaget-kaget. Aduh, kok ditelepon sekarang sih Bu? Ya sekarang, nanti lupa. Apalagi, ayo nggak apa-apa gitu. Dan dia suka juga dilayani. Gitu. Ya, jadi ini kalau punya mertua koleris nih. Kemudian apa lagi? Kemudian ya kalau mertua atau diri kita atau pasangannya yang sanguinis, berarti dia punya kata bahasa kasih sayangnya kata-kata pendukung. Ya, kata-kata mendukung ini termasuk salah satunya pujian. Maka kita tinggal puji aja. Punya mertua sanguinis, apalagi sanguinis tulen, puji aja deh. Tentu pujinya yang ikhlas ya. Ini Islam mengatur lagi, puji yang benar, jangan asal.
Karena kita bisa aja melakukan semuanya, tapi Islam mengajarkan untuk lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan ya emosi yang benar-benar courageous, semangat, ya, kemudian yang betul-betul ya damai, betul-betul acceptance bahwa ini ibu mertuamu, ya, kenapa kamu puji dia atau kenapa kamu layani dia, kenapa kamu temani dia, kenapa kamu peluk dia, itu betul-betul Islam ajarkan untuk gara-gara apa? Lillahi ta'ala, karena kita yang perintahkan itu Allah ta'ala. Oh, itu jatuhnya ibadah. Wah, Isa, kalau tadi misalnya tadi wataknya koleris sanguinis gitu ya, itu bahasa kasihnya bagaimana? Berarti double pelayanan dan kata-kata pendukung. Ada istilah kita bahasa kasih pertama dan kedua. Ya. Masa orang sanguinis nggak suka ditemenin sih? Suka, tapi lebih suka lagi dipuji gitu. Ya. Masa orang pragmatis nggak suka dilayanin sih? Suka, tapi lebih suka lagi disentuh fisiknya, digandeng ke, diusap-usap bahunya, ya kan? Masa orang melankolis nggak suka dipuji sih? Suka, tapi lebih suka lagi dia berkualitas bersama. Dan kalau muji pun bukan muji, ya bunda cantik banget, bukan gitu. Pujilah kesempurnaan, baru cocok itu. Ya, oke. Jadi ini ada satu lagi bahasa kasih namanya hadiah. Walaupun semua orang senang diberikan hadiah, tapi orang melankolis paling suka hadiah. Saya sedang diskusi sama Dokter Lanang, anakku yang pertama, apakah hadiah itu juga disenangi oleh orang koleris dan orang sanguinis? Itu lagi kita diskusi panjang sebetulnya. Tapi kalau melankolis jelas hadiah, ya. Maka orang melankolis ini kalau memberikan hadiah, ya, ini kita perlu perhatikan hadiahnya. Nggak boleh taruh sembarangan. Karena hadiahnya pasti bagus. Ya. Baik suami yang melankolis kalau dia kasih hadiah, ya, istri yang punya suami melankolis, maka hadiahnya taruhlah di satu tempat. Atau kalau mertuanya melankolis, dia memberikan hadiah, taruh di satu tempat di kamar, ya. Jadi kalau perlu beli lemari cermin yang memang itu dari hadiah-hadiah semua, taruh, letakkan di situ. Karena dia akan tanya, mana hadiah yang ibu kasih dulu? Nah, ada bu, masya Allah tuh bu, cakep banget bu di lemari, walaupun nggak dipakai loh. Ya, kadang suami juga ada gitu, mana ya parfum yang saya kasih dulu, ada mas, tenang aja, kamu pakai. Kalau memang ya nggak cocok wanginya, kita bilang pakai dikit-dikit mas, soalnya sayang sih gitu. Kalimatnya kayak gitu harusnya. Oke. Nah, karena di dalam rumah tangga itu memang kita perlu namanya adaptasi, ya. Nggak perlu terlalu jujur-jujur amat. Mana tadi parfum yang saya kasih bulan lalu? Nggak enak mas, baunya mas, aku nggak suka. Aku kasih aja ke orang lain. Oh itu suami melankolis langsung tertoreh. Itu lama loh, bisa dibetulin. Ya, wah Bu Aisyah saya terlanjur. Minta maaf, yang namanya kadang-kadang terlanjur nggak tahu, insya Allah dimaafkan gitu ya. Tapi start saat ini lakukan. Ya, nah ini watak. Jadi ini saya simpulkan watak, cara berpikirnya, hasratnya, ya, karakteristiknya ini, ya. Kemudian bagaimana cara bahasa kasihnya? Pakai gini aja, masya Allah. Ya. Apakah kita akan menghilangkan watak kita dalam kita ya beradaptasi sama orang? Ya enggak lah. Ya, ini namanya kesantunan, etik, ya, akhlak. Orang pragmatis punya mertua koleris, ya sudah, kita tahu oh dia senangnya kerja, maka kita cepatlah kerja juga pada saat di rumahnya atau pada saat ketemu, ya. Dan dia selalu berpikir apa, jawab saja tujuannya, nggak usah jelaskan bagaimana caranya, tujuannya apa, ya. Dan dia senang melayani, terima pelayanannya dengan senang hati, terima kasih ibu selalu melayani aku, dan sigaplah juga melayani, kan gitu yang diharapkan misalnya. Ya, tanpa menghilangkan kita punya ya, watak damai. Justru disinilah ya jatuhnya kemuliaannya di sini. Kita tahu. Sampai di rumah ya udah tinggal tidur aja karena capek kan pragmatis ini kalau ngadapin gini-gini semua. Udah istirahat. Ya, gitu.
Misalnya nih, ya, mantunya yang melankolis, punya mertua sanguinis, ya udah, ajak ngobrol. Aduh, saya nggak tahu mau ngomong apa. Nggak usah aja ngomong, bagian ketawa aja. Karena mertua yang sanguinis yang bakal akan ngomong. Udah tinggal ketawa aja. Ya, nak kemarin itu ibu lucu banget. Kenapa bu? Pancing-pancing gitu aja biar dia yang ngomong. Kemudian kalau dia ketawa ikut ketawa, walaupun nggak ngerti, ketawa aja dulu. Nggak usah merasa apa lucunya sih. Ya malah nggak ketawa aja dulu. Ya. Baru sampai di rumah mikirin tadi itu lucunya apa. Karena yang namanya melankolis itu pemikir. Udah selesai acaranya baru mikir dia di rumah. Oh, ya. Jadi bahkan kadang-kadang udah 3 hari baru dia menemukan lucunya tadi ceritanya ibu mertuanya. It's okay, nggak apa-apa, namanya juga melankolis. Tapi ketawalah dulu. Ketawalah dulu. Mantu koleris berhadapan dengan ya mertua plekmatis yang damai. Ya kan? Sudah, jadilah orang damai. Jangan diperintah-perintah ibu mertua. Orang pragmatis ini memang senang dibantuin, tapi nggak suka diatur kalau dia ya usianya lebih tua. Nggak suka dia, ya nggak suka diatur gitu. Ya, sudah, kita ya sudah santai aja, ikutin, relax. Orang pragmatis kan relax, ya. Nah, begitulah caranya beradaptasi. Ya. Kalau ini sudah dipakai ya. Kemudian kita lakukan, ya Allah saya lakukan ini karena Engkau ya Allah. Engkau yang suruh ya Allah. Bahwa aku harus menghormati orang tuanya suamiku ya Allah. Itu jatuhnya ibadah. Ya Allah, lihatlah. Ya, kebahagiaan dunia akhirat akan mengalir, Masya Allah.